Adik-adik yang baik, selamat berjumpa. Saya berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Adik-adik yang baik, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti mempunyai 4 ruang lingkup. Yang pertama, pribadi, peserta didik. Kemudian kedua, Yesus Kristus. Ketiga, gereja dan masyarakat. Keseluruhan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti adalah pendalaman 4 ruang lingkup ini. Ruang lingkup yang pertama, pribadi peserta didik, membahas pengenalan diri sebagai laki-laki maupun perempuan dalam kelebihan dan kekurangan untuk berelasi dengan sesama maupun lingkungan. Ruang lingkup yang kedua, Yesus Kristus, membahas pengenalan akan diri Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah. Ini terekam dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ruang lingkup yang ketiga, gereja, akan membahas bagaimana kehidupan menggereja seorang beriman. Dan ruang lingkup yang keempat, masyarakat, membahas bagaimana kita seharusnya hidup di tengah-tengah dunia, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya mengucapkan selamat untuk kalian semua karena berhasil naik level menjadi peserta didik SMP. Seperti yang dikatakan sebelumnya, materi-materi pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di tingkat SMP adalah kelanjutan dari materi-materi pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di tingkat SD. Jadi antara apa yang kalian pelajari waktu SD dan sekarang dan nanti di tingkat SMP ini ada kesinambungan yang tidak bisa dilepaskan. Mari kita sekarang mulai melihat tema-tema yang akan kita dalami. Kesempatan ini kita akan mendalami Aku Citra Allah yang Unik. Setiap pribadi berbeda dengan pribadi lainnya. Tidak ada satu manusia pun yang sama persis dengan sesama yang lain. Bahkan orang tua tidak sama persis dengan orang tuanya atau anak-anaknya. Kembaran pun dapat dipastikan tidak persis sama. Keunikan diri merupakan anugerah yang menjadikan diri kita berbeda dengan yang lain. Ada 2 sikap yang biasa muncul terhadap keunikan diri. Yang pertama, sikap yang seharusnya muncul adalah sikap positif, yaitu bangga dan percaya diri, serta bersyukur dan mampu bergaul dengan siapa saja. Tetapi ada sikap kedua, yang meskipun tidak banyak orang memiliki sikap ini, sangat merugikan atau yang perlu dihindari, yaitu sikap tidak puas dengan keadaan diri. Banyak kali orang yang merasa tidak puas dengan keadaan diri akan minder dan tidak suka bergaul dengan sesamanya. Sekarang kita akan melihat isi kitab suci untuk mencari inspirasi bagaimana kita disebut pribadi yang unik. Dari kitab suci kita mengetahui bahwa manusia itu istimewa sebagai citra Allah. Beberapa penegasan penting yang dapat kita bisa tarik dari refleksi kitab suci tadi. Yang pertama, citra Allah berarti segambar dengan Allah. Manusia adalah citra Allah. Tapi meskipun demikian, manusia tidak sama persis dengan Allah. Manusia adalah cerminan Allah. Penegasan yang kedua, hanya manusia yang disebut sebagai citra Allah. Tidak ada ciptaan lain selain manusia yang disebut citra Allah. Ini memberi penegasan bahwa manusia itu sangat istimewa. Tidak ada ciptaan lain yang lebih istimewa dari manusia. Penegasan yang ketiga, sebagai citra Allah, manusia adalah pribadi yang bermartabat. Manusia harus mengenal dirinya sendiri dan manusia dipanggil untuk berelasi dengan Sang Pencipta dan berelasi dengan sesamanya. Ada konsekuensi yang mengikuti manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Jika Allah Maha Rahim, manusia seharusnya menjadi pengampun. Jika Allah baik, manusia seharusnya menjadi murah hati. Ada 3 kemampuan yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia
sehingga manusia itu menjadi istimewa. Yang pertama, manusia dibekali dengan akal budi. Yang kedua, manusia dibekali dengan kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia dibekali dengan hati nurani. Tiga ini adalah kemampuan dasar yang diberikan Sang Pencipta, yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia itu istimewa. Tiga kemampuan inilah yang menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dengan catatan, tiga kemampuan ini perlu terus diasah dan dikembangkan oleh setiap manusia. Adik-adik, Allah sudah menciptakan kita sesuai dengan citranya. Dia sudah memberkati kita dan memberi tugas kepada kita untuk menguasai ciptaannya yang lain. Kita memiliki tugas untuk senantiasa mengembangkan diri kita sebagai ungkapan syukur atas keistimewaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh minder, tetapi kita harus selalu positif menilai diri kita. Mari kita kembangkan diri kita menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang unik sesuai dengan kehendak Allah.